Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk menyampaikan kisi-kisi ujian sekolah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 yang ada di SMA Negeri Saud Tanjung, Kabupaten Tabalong. Anak-anakku kelas 12 MIPA, IPS, dan Bahasa yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas kisi-kisi soal ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang insya Allah akan dilaksanakan secara daring, tapi kita tunggu dulu untuk pelaksanaannya, apakah daring atau luring. Tapi yang jelas untuk soal ini akan dibuat secara daring, yaitu melalui Google Form. Soalnya terdiri dari 40 soal pilihan ganda dengan alokasi waktu 90 menit, yaitu dari jam 7.30 sampai jam 9. Nah, di sini akan kita bahas tentang kisi-kisi soal pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang pertama, ini ada nomor 1, kompetensi dasar, ada kelas, ada konten atau materi, ada level kognitif, ada indikator, dan nomor soal. Nah, nanti di ujian sekolahnya yang di Google Form itu tidak ada nomor soal karena nanti diacak secara sistem oleh Google Form-nya. Yang pertama ada KD menganalisis Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 10 dan ayat 12. Ini tentang kontrol diri. Ada mujahadah an-nafs, ada prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Indikator soalnya disajikan nanti deskripsi tentang kandungan Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 10 dan 12 tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nah, kalian disuruh mengidentifikasi isi kandungan dan sebab-sebab turunnya Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 10 dan 12 dengan benar. Yang kedua, ini KD 3.2 menganalisis Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini ya materinya tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Indikator soalnya nanti disajikan Al-Quran Surah Al-Isra atau Al-Quran Surah An-Nur. Nah, yaitu tentang hadis serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tapi yang disajikan nanti adalah Al-Qur'annya. Nah, kalian dapat
mengimplementasikan perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut dengan benar. Ini perilaku kalian di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis makna Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini ada di kelas 11. Indikatornya nanti disajikan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nah, kalau materi kontennya kan ada 3 ini, Al-Quran Surah Al-Maidah, Al-Quran Surah An-Nisa, Al-Quran Surah At-Taubah. Tapi di indikator soalnya nanti disajikan cuma 1, yaitu Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. Kalian disuruh dapat menguraikan perilaku yang sesuai dengan kandungan ayat tersebut dengan benar. Yang keempat, ini ada menganalisis makna Al-Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ini di kelas 11. Indikator soalnya disajikan Al-Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, yaitu tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Nah, kalian dapat mengimplementasikan perilaku yang sesuai ayat tersebut dengan benar. Nah, jadi soal-soalnya ini banyak tentang perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengevaluasi makna Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ini ada di kelas 12. Nah, di kelas 12 semester 1 kemarin ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat ini materinya. Nah, indikator soalnya ini ada 2. Nah, yang pertama disajikan deskripsi tentang Al-Quran Surah Ali Imran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, kalian dapat nanti mengidentifikasi kandungan dan sebab-sebab turunnya. Yang kedua, ini penerapan, level kognitifnya penerapan. Disajikan deskripsi tentang beberapa perilaku. Nah, kan banyak perilaku sini. Nah, tentang perilaku individu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kalian dapat mengimplementasikan perilaku yang mencerminkan penerapan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 dan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang ketujuh, ada 2 soal juga nih. Adik-adik 3.2 mengevaluasi makna Al-Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik sesama manusia. Nah, ini ada juga di kelas 12 di semester 1 tadi ya. Nah, soalnya ada 2, yaitu level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman dan penalaran. Indikator soalnya disajikan pernyataan sikap bersyukur kepada Allah. Yang kedua disajikan beberapa pernyataan terkait Al-Quran Surah Al-Baqarah. Nah, Surah Al-Baqarah aja yang kalian analisis nanti. Surah Al-Luqmannya tidak. Nah, jadi ada 1 surah, yaitu tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Peserta didik dapat menguraikan isi kandungan yang sesuai dengan ayat tersebut secara berurutan. Nah, soal ke-9 3.3 menganalisis makna
Al-Asma, Al-Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Ad, dan Al-Akhir. Nah, ini ada di kelas 10 semester 1 ya. Nah, indikator soalnya disajikan narasi tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Ad, dan Al-Akhir. Mudah-mudahan kalian masih ingat nih Al-Karim apa, Al-Mu'min apa, Al-Wakil apa, Al-Matin apa, Al-Jami' apa, Al-Ad apa, dan Al-Akhir apa. Matin, kokoh, Jami' mengumpulkan, Al-Ad yang maha adil, Akhir yang maha akhir. Nah, sambil-sambil kalian buka materi tentang Asmaul Husna. Yang ke-10, ini KD 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di kelas 10 juga. Di semester 1. Makna iman kepada malaikat-malaikat Allah, indikator soalnya disajikan cerita dalam kehidupan masyarakat. Peserta didik dapat memberikan contoh implementasi perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan banyak implementasinya kalian. 11. Menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada di kelas 11. Nah, indikator soalnya disajikan narasi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi-fungsi Al-Quran dengan tepat. Nah, fungsi Al-Quran ini di kelas 10 ada juga. 12. Menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini masih materi tentang keimanan ya, di kelas 11. Indikator soal disajikan tabel tentang sifat-sifat Rasulullah yang disusun secara acak. Peserta didik dapat mencocokkan sifat wajib dan mustahil bagi Rasulullah secara tepat. Mudah-mudahan masih ingat ya tentang sifat-sifat Rasul, tabligh, amanah, fatanah. 13. Mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Nah, ini ada di kelas 12 semester 1 kemarin ya, kita sudah belajar tentang hari kiamat. Nah, indikator soalnya disajikan ilustrasi peristiwa hari akhir. Peserta didik memberikan contoh implementasi perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 14. Mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Nah, ini qada dan qadar, insyaallah mudah-mudahan masih ingat tentang qada dan qadar. Ini sama di kelas 12 semester 1 ada 2 soal, level kognitifnya penerapan dan penalaran. Nah, disajikan ilustrasi tentang kehidupan manusia dalam perannya sebagai makhluk. Peserta didik memberikan contoh implementasi perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian level kognitif penalaran disajikan ilustrasi tentang kehidupan manusia. Peserta didik dapat menyimpulkan hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian soal nomor 16, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Ini ada di kelas 10 semester 1. Indikator soalnya disajikan deskripsi kehidupan di masyarakat. Peserta didik dapat menentukan implementasi perilaku yang mencerminkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Nah, berpakaian ini tentang menutup aurat. Nah, perempuan bagaimana batas auratnya, laki-laki di mana batas auratnya, pakaiannya harus bagaimana, ketatkah atau menutupi mata kaki kah, menutupi wajah. Nah, nanti disajikan berupa deskripsi. Nomor 17, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelas 10.
Disajikan ilustrasi kehidupan di masyarakat, peserta didik menentukan perilaku yang mencerminkan kejujuran dengan benar. Nah, berarti kalau jujur orangnya dapat dipercaya seperti sifat Rasulullah nih, Al-Amin. Orang yang korupsi berarti tidak jujur. Orang yang mencontek berarti tidak jujur. 18. Menganalisis makna syaja'ah, yaitu berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di kelas 11. Indikator soalnya disajikan deskripsi tentang syaja'ah, berani membela kebenaran. Peserta didik dapat melaksanakan contoh penerapan syaja'ah dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, disajikan narasi tentang syaja'ah. Peserta didik dapat menyimpulkan hikmah syaja'ah, berani membela kebenaran. Nah, ini ada dua. Ada tentang penerapan pelaksanaan contoh syaja'ah dan di bawahnya hikmah syaja'ah. Nomor 20, mengevaluasi perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Ini di kelas 12 ya, di semester 1. Ada 3 soal. Kali ini ada 3 soal. Yang pertama, disajikan deskripsi tentang sikap kerja keras dan tanggung jawab. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kerja keras dan tanggung jawab menurut Islam. Kemudian yang kedua, disajikan narasi tentang perilaku tanggung jawab. Peserta didik dapat mencontohkan perilaku tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara dengan benar. Yang ketiga, disajikan sebuah cerita tentang perilaku yang berhubungan dengan kerja keras dan rasa tanggung jawab. Peserta didik dapat melaksanakan tindakan kerja keras atau rasa tanggung jawab dengan benar. Yang keempat, disajikan kisah hidup seorang tokoh yang memiliki perilaku kerja keras atau tanggung jawab. Peserta didik dapat menemukan nilai keteladanannya dari tokoh tersebut dengan benar. Ini ada nilai teladannya ya. Nah, kemudian nomor 24, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ini ada di pelajaran kelas 10 semester 2. Indikator soalnya disajikan narasi tentang sumber hukum Islam. Peserta didik dapat mengidentifikasi kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad dengan benar. Nah, insya Allah kalian masih ingat kedudukan Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Kalau hadis atau sunnah ini kedudukannya yang kedua setelah Al-Quran. Kalau ijtihad ini kedudukannya yang ketiga dari sumber hukum Islam. Ijtihad ini ada bagian-bagiannya lagi. Ada ijma', ada qiyas, ada masalah mursalah, ada istinbat. Nah, nanti kalian pelajari lagi. 25, menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Ini kelas 10 semester 2. Disajikan narasi tentang salah satu dari hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Nih, kalian disuruh menganalisis hikmahnya. Peserta didik dapat menemukan salah satu hikmahnya. Ibadah haji, zakat, wakaf bagi individu dan masyarakat sesuai ajaran Islam yang benar. Cuma satu soal. 26, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ini di kelas 11 ya. Penyelenggaraan jenazah ini di kelas 11. Disajikan narasi terkait penyelenggaraan jenazah. Peserta didik dapat melaksanakan tata cara salat jenazah laki-laki dan perempuan dengan benar. Nomor 27, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ini di kelas 11 juga. Disajikan narasi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Peserta didik dapat mengidentifikasi rukun-rukun khutbah sesuai syariat Islam yang benar. Nah, kalian disuruh mengidentifikasi rukun-rukun khutbah. Soalnya masih ingat ya rukun khutbah.
Nomor 28, menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Ini di kelas 11, disajikan ilustrasi transaksi jual beli online. Peserta didik dapat menemukan model transaksi yang sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Nah, jual beli online ini termasuk transaksi apa? Salam. Jadi ba'akad badahulu. Nomor 29, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, ini ada di kelas 12 semester 1, disajikan pernyataan tentang pernikahan yang terjadi di masyarakat. Peserta didik dapat menunjukkan rukun pernikahan dengan benar. Rukun pernikahan ada ijab kabul, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali. Nah, nomor 30, ini sama KD-nya, disajikan ilustrasi pernikahan. Peserta didik dapat memberikan contoh implementasi hukum nikah dalam Islam dengan benar. Nomor 31, mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ini ada 2 soal, yaitu di kelas 12 yang baru saja kalian pelajari. Pertama, disajikan ilustrasi tentang ketentuan waris dalam Islam. Peserta didik dapat menunjukkan sebab-sebab. Nah, ini ada sebab-sebab mendapatkan harta warisan sesuai syariat Islam yang dengan benar. Sebab-sebabnya apa? Sebab keturunan, sebab pernikahan. Yang kedua, penerapan disajikan narasi tentang ahli waris. Peserta didik dapat menentukan. Nah, ini menentukan. Kalau yang menentukan berarti kalian harus menghitung nanti. Menghitung, menentukan bagian ahli waris dengan benar. Ada zawil furud, ada asabah. Zawil furud ada setengah, 2/3, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6. Kalau asabah itu sisa. Nomor 33, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, ini di kelas 10 semester 2. Disajikan tabel tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Para peserta didik dapat mengidentifikasi strategi dakwah Rasulullah dengan benar. Ini nanti disajikan tabel ya, bukan cerita tapi tabel. Nomor 34, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Ini kelas 11. Indikator soalnya disajikan tabel tokoh cendekiawan muslim pada masa kejayaan Islam. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh dan keahliannya dengan tepat. Nomor 35. Nah, ini ada 2 soal, 1 KD. KD 3.11, menelaah perkembangan Islam pada masa modern. Yaitu di kelas 11, indikator soalnya yang pertama disajikan narasi perkembangan Islam pada masa modern. Peserta didik dapat mengimplementasikan sikap seorang muslim yang moderat dengan benar. Yang kedua, level kognitifnya penalaran, disajikan narasi tentang peradaban Islam pada masa modern. Peserta didik dapat menemukan manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam dengan benar. Nih ya, sudah di halaman terakhir, nomor 37, KD 3.8, mengevaluasi strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ini ada 2 soal yang telah kita pelajari di hari Kamis kemarin. Nah, kontennya, materinya strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ada 2 soal. Yang pertama disajikan tabel strategi dakwah. Ada banyak kan, ada perdagangan, pernikahan, tasawuf, doa-doa. Nah, ada beberapa strategi dakwah Islam. Kemudian kalian disuruh mengidentifikasi strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo dengan benar. Nah, Wali Songo ada dengan kesenian, wayang, ada bangunan. Nah, bangunan masjid menyerupai. Nah,
Kemudian yang kedua, level kognitif penalaran, disajikan sejarah singkat perkembangan Islam di Indonesia. Peserta didik dapat merumuskan strategi dakwah Islam di Indonesia dengan benar. Nomor 39 dan 40, ini ada 1 KD, menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Ini kelas 12. Ini belum kita pelajari, insya Allah hari Kamis yang akan datang kita akan belajar ini, menganalisis yaitu kontennya faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Ada di benua Asia, benua Eropa, benua Australia, benua Afrika, ada di Amerika, ada di Spanyol, ada di Mesir, ada di Australia. Soalnya ini yang pertama, level kognitif penerapan, disajikan narasi tentang faktor-faktor kemajuan dan kemunduran Islam. Nah, kalian disuruh mengimplementasikan sikap yang tepat untuk mendorong kemajuan Islam dengan benar. Terakhir, nomor 140, disajikan beberapa pernyataan terkait faktor-faktor pemicu kemajuan dan kemunduran Islam secara acak. Peserta didik dapat menguraikan faktor-faktor kemunduran Islam dengan benar. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang kisi-kisi ujian sekolah OS Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 SMA Negeri 1 Tanjung. Nah, kemudian Bapak akan perlihatkan surat edaran tentang ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pertama ujian sekolah dilaksanakan berbasis komputer atau daring. Nah, nanti soalnya dibuat dalam Google Form. Kalau pelaksanaannya itu tanggal 7 Maret sampai 20 Maret 2022. Dari pukul 7.30 sampai 15 WITA. Jadwalnya terlampir. Nah, jadi insya Allah pelaksanaannya nanti kalian turun ke sekolah, tapi ujiannya soalnya berbentuk Google Form. Yang ketiga, kartu peserta ujian sekolah dibagikan kepada siswa pada tanggal 4 Maret dengan ketentuan seluruh tugas siswa dari semua mata pelajaran sudah terselesaikan. Jadi tugas-tugas yang Bapak berikan khususnya mapel PAI agar segera dilaksanakan, dikerjakan. Yang keempat, OS susulan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 28 Maret 2022. Nah, yang kelima, ini untuk guru. Nah, yang keenam, pengumuman kelulusan pada tanggal 18 Mei 2022. Hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada panitia. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang kisi-kisi ujian sekolah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 Tanjung. Semoga dapat bermanfaat. Kita berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.